Selamat datang pada tutorial SPT tahunan 1770S. SPT tahunan 1770S digunakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan melebihi 60 juta. Ini merupakan sebagai kata kunci dalam penggunaan SPT ini. Kemudian, SPT tahunan ini digunakan oleh wajib pajak yang bekerja pada satu pemberi kerja atau lebih. Kemudian wajib pajak tersebut tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, seperti apa sih SPT tahunan 1770S? SPT tahunan 1770S itu terdiri dari 3 lampiran, 3 lembar, yaitu yang pertama adalah SPT induk, SPT lampiran 1, dan SPT lampiran 2. Di mana dalam pengisiannya kita tidak memulainya dari depan, melainkan kita memulainya dari belakang, yaitu pada lampiran 2-nya. Nah, pada lampiran 2 ini yang perlu kita isi adalah yang terpenting itu adalah tahun pajak terlebih dahulu, kemudian nama identitas kita. Jangan melupa untuk menulis identitas karena itu adalah hal yang penting, dan tidak ada kalah pentingnya juga tahun pajaknya juga harus diisi. Dalam hal ini, sebagai contoh saya mengisi NPWP-nya adalah NPWP anonim secara acak. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian A lampiran kedua. Bagian A pada lampiran kedua ini berisi tentang penghasilan yang dikenakan final. Jadi, ini merupakan penghasilan yang termasuk dalam pajak yang dikenakan final. Jadi dia tidak akan termasuk dalam perhitungan pada SPT induk. Jika teman-teman memiliki penghasilan yang tergolong dalam penghasilan yang dikenakan pajak final, teman-teman bisa melihat di sini penghasilan apa saja yang dikenakan PPh final. Jadi di sini dalam sebagai contoh saya menuliskan 0 saja karena di sini saya mengambil contoh bahwa tidak ada penghasilan yang dikenakan pajak final. Kemudian pada bagian B di sini terdapat harta pada akhir tahun. Ini merupakan pelaporan harta yang harus kita laporkan yang kita miliki pada akhir tahun, di mana tahun pajak yang saya tulis ini adalah 2019. Maka yang kita isi di sini adalah akhir tahun 2019. Nah, di sini terdapat kode-kode nama, tahun, harga, dan keterangan yang harus diisi. Kalau teman-teman tidak mengetahui kodenya, teman-teman bisa melewatinya dan hanya menuliskan namanya. Contoh, saya menulis rumah. Oke, rumah. Di mana rumah ini saya dapatkan tahun 2010. Jadi penghasilan yang kita miliki dari awal kita terdaftar sampai dengan 2019 pelaporannya. Oke, di sini harga perolehan saya kira-kira 250 juta. Jadi saya singkat saja ya. Pokoknya teman-teman isi saja harta yang teman-teman miliki. Jika harta yang teman-teman miliki ini salah ya. Jadi di keterangan ini teman-teman bisa menulis luasnya berapa, 250 meter persegi misalnya. Oke. Jika teman-teman hanya memiliki harta rumah atau ada harta lain, teman-teman bisa tambahkan. Dari sini jangan lupa untuk mengakumulasikannya, di mana saya sebagai contoh di sini hanya menuliskan satu harta saja. Oke, lanjut. Di mana di sini selanjutnya bagian C adalah kewajiban pada akhir tahun. Oke, jika saya misalkan di sini kewajiban pada akhir tahun saya tidak ada atau utang saya tidak ada, maka di sini kita lewati saja dan tulis 0. Kemudian di sini ada daftar keluarga. Ketika teman-teman sudah berkeluarga, maka teman-teman akan mengisikan istri, nama istri, serta jika memiliki tanggungan anak, maka mengisi tanggungan anak. Dalam hal ini saya mengambil contoh itu tidak memiliki keluarga dan belum menikah, jadi di sini dilewati saja. Oke teman-teman, lanjut ke lampiran pertama, di mana lampiran pertama yang harus kita isi yang pasti adalah mengisi ini tahun pajak dan juga NPWP serta nama, di mana nanti NPWP dan nama pajaknya bisa dituliskan saja untuk mempersingkat waktu. Jadi saya tidak tuliskan saja. Nah, di sini pada bagian A teman-teman bisa lihat ini merupakan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini merupakan penghasilan dalam negeri yang teman-teman dapatkan, misalnya ada bunga, royalti, sewa. Oke, ini bisa teman-teman lihat. Jika memang tidak ada, maka teman-teman bisa isi 0 saja. Kemudian di sini ada penghasilan termasuk dalam objek pajak, di mana tidak termasuk dalam objek pajak, di mana penghasilan ini, atas penghasilan ini teman-teman tidak dikenakan pajak. Jika teman-teman tidak memiliki penghasilan seperti yang ada pada daftar ini, maka teman-teman bisa menuliskannya saja 0. Nah, untuk bagian C ini adalah daftar pemotongan, di mana ketika daftar pemotongan atau pemungutan, di mana teman-teman ketika bekerja pada satu pemberi kerja, maka teman-teman akan dipotong oleh pemberi kerja. Contohnya itu adalah PT, saya misalkan di sini adalah PT Brima.
Nah, PT Berima ini memotong teman-teman penghasilannya. Misalnya NPWP memotongnya saya tulis secara acak saja 231, 726, 839, 7907. Nah, jika tidak cukup di sini teman-teman bisa tulis di 00-nya di bawah. Nah, kemudian langsung kita lanjut kepada bukti pemotongannya. Nomornya teman-teman bisa tulis. Sebenarnya kalau teman-teman sudah memiliki bukti pemotongan itu sangat gampang dalam pengisian SPT tahunan, karena tinggal menyalin saja jika tidak ada penghasilannya juga. Kemudian kita lanjut. Misalnya tanggal pemotongannya itu teman-teman dipotong pada tanggal 31 Desember 2019. Oke. Kemudian jenis PP-nya saya misalkan PP 21. Sebenarnya ada macam-macam, ada PP 21, 22, 23, 23. Oke. Nah, itu saja teman-teman. Kemudian ada juga yang dipotong PP 26. Oke. Selanjutnya adalah teman-teman mengisi jumlah penghasilan yang dipotong sesuai dengan bukti potongan yang teman-teman dapatkan. Contohnya saya mengambil ketika penghasilan saya 61 juta dikurangi PTKP, maka penghasilan yang dipotong itu adalah 350.000. Oke. Saya contohkan 350.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam lampiran SPT Induk. Oke, pada SPT Induk, mohon maaf saya benarkan dulu. Oke, pada SPT Induk yang seperti biasa kita tulis adalah tahun pajaknya. Oke, tahun pajaknya kita isi. Kemudian di sini kita isi NPWP kita. Tadi NPWP-nya saya acak-acak ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat nanti NPWP masing-masing. Kemudian nama wajib pajaknya anonim tadi saya tulis. Kemudian pekerjaan saya misalnya sebagai pegawai swasta. Tinggal ditulis saja pegawai swasta. Mohon maaf ini teman-teman, pulpennya memang agak tebal, sangat tebal sehingga mungkin tulisan saya tidak terlihat begitu. Nah, pegawai swasta. Oke. Selanjutnya nomor telepon. Nah, nomor telepon misalnya teman-teman punya nomor telepon HP ini. Jadi nanti tinggal tulis gini aja teman-teman. 087 236 74321 misalnya. Nah, teman-teman di sini nanti tinggal pilih status perpajakannya yang kakak. Kalau memang jomblo ya udah kakak aja. Nah, selanjutnya jika jomblo tidak perlu ditulis jomblo, tapi lebih bahasa halusnya ya single gitu. Belum menikah, belum kawin. Oke. Selanjutnya kita tulis di sini adalah penghasilan neto. Nah, penghasilan neto ini kalau lebih gampang ya, kita isi itu sesuai dengan bukti potong jika teman-teman memiliki bukti potong. Nah, jika teman-teman tidak memiliki bukti potong, berarti teman-teman akan mengisinya sesuai dengan dasar lainnya seperti slip gaji atau rekening koran yang Anda teman-teman miliki atau dapatkan melalui bank-bank teman sendiri, bank yang teman-teman miliki. Oke, rekening bank. Selanjutnya di sini saya mengambil contoh di mana penghasilan yang saya terima, penghasilan itu sehubungan dengan pekerjaan, di mana saya mengambil contoh pekerjaan saya itu adalah pada satu pemberi kerja. Contohnya saya memiliki penghasilan 61 juta. Ini sudah penghasilan neto. Kemudian di sini ada penghasilan lainnya. Penghasilan lainnya itu didapatkan dari lampiran sebelumnya, yaitu adalah lampiran 1 yang pada bagian A. Jika tadi saya tulis tidak ada, maka tinggal ditulis 0 saja. Kemudian penghasilan luar negeri 0. Maka jika 00, teman-teman tinggal jumlahkan saja 61 ditambah 000, maka jadinya 61 juta. Oke. 61 juta. Kemudian jika teman-teman melakukan zakat atau sumbangan keagamaan kepada badan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan sumbangan keagamaan, teman-teman bisa masukkan itu karena bisa dapat sebagai pengurang. Jika tidak ada tinggal ditulis 0 saja. Kemudian ini tinggal dikurangkan saja 61 dikurangi 0 maka 61, tetap 61 juta. Nah, untuk pada contoh kali ini saya mengambil contoh yaitu penghasilan tidak kena pajaknya adalah TK0, di mana penghasilan tidak kena pajak untuk TK0 tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan yaitu adalah 54 juta. Maka 61 juta dikurangi 54 juta itu adalah 7 juta. Maka penghasilan kena pajak yang akan dijadikan sebagai dasar penghitungan tarif 5% sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPH
itu adalah 7 juta dikali 5%. Oke, 7 juta dikali 5% itu adalah 350.000. Oke, jadi yang seharusnya saya bayar pajak itu adalah 350 juta. Kemudian pada nomor 10 ini adalah pengambilan pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Jika tidak ada, maka tinggal dituliskan 0 saja. Kemudian jumlah PPh terutang. Jadi 350 ditambah sama nomor 10, maka ini adalah 350 ditambah 0, jadinya 350.000. Oke, kita lanjut teman-teman supaya cepat. Oke, PPh yang dipotong. Nah, yang nomor 12 ini dasarnya dari yang kita tulis tadi, yaitu 350.000 ini pada lampiran pertama. Oke, pada lampiran pertama bagian C. Nah, itu teman-teman. Pada lampiran pertama bagian C, ketika sudah ditulis 350.000, ya udah kita tulis 350.000. Nah, nanti ini 350.000 dikurangi 350.000, maka hasilnya jadi 0. Nah, di sini teman-teman penghasilan pajaknya menjadi nihil, jadi tidak ada pajak. Tinggal kalau sudah 0 dan sesuai dengan bukti potong dan teman-teman tidak memiliki penghasilan lain, berarti itu sudah benar. Tinggal teman-teman lanjutkan saja. 0, 0. Kemudian di sini teman-teman tulis 0 dan di sini 0. Oke, teman-teman. Untuk lampiran yang bawah ini adalah sebuah pernyataan, di mana pernyataan yang akan mempertanggungjawabkan ketika teman-teman dalam mengisi SPT tahunan. Ya, ketika teman-teman yang mengisinya, nanti teman-teman tinggal silang wajib pajak dan mengisi nama lengkap serta NPWP. Kemudian tanggalnya jangan lupa untuk diisi. Misalnya saya mengisi tanggal 20 Oktober 2020. Kemudian di sini saya tinggal menandatangannya saja.